Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Restu Mulfajril dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi angkatan tahun 2017 dengan NIM H1D1171031. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang silabus. Pembelajaran ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pada semester 6 di program studi saya. Baik, langsung saja. Silabus. Slide selanjutnya yaitu silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, itulah tadi apa itu silabus dan apa saja yang ada pada silabus. Baik, silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut. Pertama, kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa sesuai dengan yang dirumuskan oleh standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi pedoman dalam pembuatan RPP ini adalah silabus. Yang kedua, materi pokok pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai standar isi. Baik, tadi ada kesalahan. Yang selanjutnya ada bagaimanakah cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai. Yang selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai standar isi tertentu. Yang selanjutnya, sumber belajar apa saja yang dapat diberdayakan untuk mencapai standar isi tertentu itu. Baik, selanjutnya ada pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP dan dinas pendidikan. Baik, slide selanjutnya. Pengembangan silabus ini bisa dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah. Yang pertama, pengembangan silabus adalah sekolah bersama komite sekolah untuk menghasilkan silabus yang bermutu. Sekolah bersama komite sekolah dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti Balitbang Depdiknas. Yang kedua adalah kelompok sekolah. Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan dipergunakan oleh sekolah tersebut. Jadi guru juga bisa mengembangkan silabus dengan bekerjasama dengan guru-guru lain gitu. Slide selanjutnya, nomor 3, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Beberapa sekolah dan atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan dapat bergabung untuk menyusun silabus. Hal ini dimungkinkan sebab sekolah dan komite sekolah karena suatu hal belum dapat melaksanakan penyusunan silabus. Kelompok sekolah ini juga dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti Balitbang Depdiknas dalam menyusun silabus. Jadi musyawarah guru mata pelajaran dari beberapa sekolah gitu bergabung untuk menyelesaikan atau menyusun silabus. Apabila sekolah-sekolah masih belum bisa atau masih ada halangan seperti itu. Baik, nomor 4, dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga dapat menyusun silabus. Dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan
membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi pada pembuatan silabus ini, guru yang dipilih adalah guru yang dipercaya bisa ataupun berpengalaman dalam bidang pendidikan ataupun berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Jadi melalui seleksi dulu baru bisa dijadikan tim dalam pembuatan silabus. Baik, selanjutnya prinsip pengembangan silabus hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi jangan nggak boleh basing-basing gitu ya. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Nah, jadi pada pembuatan silabus sangat dipertimbangkan karakteristik siswa, entah itu dari segi ekonomi, tempat tinggal, dan mungkin kemampuan siswa lainnya begitu. Baik, selanjutnya sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jadi semuanya harus saling berhubungan. Yang keempat, konsisten. Ada hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaiannya harus sesuai semuanya ya teman-teman. Baik, yang kelima ada memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi harus mencapai kompetensi dasar ya. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi juga ya teman-teman. Selanjutnya ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta pendidikan serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Sementara itu, materi ajab ditentukan berdasarkan dan atau memperhatikan kultur daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan peserta didik tidak tercerabut dari lingkungannya. Jadi harus menyesuaikan diri begitu ya teman-teman. Yang kedelapan ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi maksudnya di sini komponen dari silabus harus mencakup 3 ranah yang ada, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, selanjutnya tahap-tahap pengembangan silabus meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, pemantapan, dan penilaian. Tahap perencanaan yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan informasi berburu referensi yang sesuai dengan berbagai sumber. Pelaksanaan dalam penyusunan silabus harus berpedoman pada standar isi dan kurikulum. Perbaikan, buram silabus perlu dikaji ulang sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pengkajian dapat melibatkan para spesialis kurikulum, ahli mata pelajaran, ahli didaktik metodik, ahli penilaian, psikolog, guru, instruktur, kepala sekolah, pengawas, staf profesional dinas pendidikan, perwakilan orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. D. Pemantapan. Masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki buram awal. Bila telah memenuhi kriteria, rancangan silabus dapat segera disampaikan kepada kepala dinas pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
Selanjutnya, penilaian silabus. Penilaian silabus perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum. Selanjutnya, silabus kurang-kurangnya membuat komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, identitas silabus. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, standar kompetensi dasar. Yang keempat, materi pokok atau pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, indikator. 7, penilaian. Yang 8, alokasi waktu. Yang ke-9, sumber belajar. Komponen-komponen silabus di atas selanjutnya dapat disajikan dalam contoh format silabus secara horizontal maupun vertikal. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi pembahasan dari saya mengenai silabus. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya menerima kritik, saran, dan tanggapan bisa teman-teman berikan melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.